من القبول وتمام كل سر مولى الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم صحيح والفاتحة بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang ulun muliakan seluruh habaib dan syarifah, juga para teman-teman guru yang ada di sini dan dimanapun berada. Kemudian urusan yang kita muliakan sahibul bait, yaitu Haji Muhammad Nur Fadli beserta keluarga, juga para hadirin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah ini, di tempat majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita aturkan ke hariban junjungan kita Imamul Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabun likulli mawjud, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi dunia lebih syafaat uzma yaumil qiyamah. Pada malam ini kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan kita dalam nikmat sehat. Mudah-mudahan kita kesehatan kita ini diri Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita Allah taala kabulkan. Wabil khusus sahibul bait. Jadi ulun di sini dihubungi oleh sahibul majlis karena yaitu hendak minta bacakan kitab, kitab tipis, ya ini kitab tipis, artinya kitab tangga ibadah. Mudah-mudahan ada barokahnya karena menurut daripada isyarat daripada mimpi beliau, ya kah, mudah-mudahan artinya barakahnya luar biasa. Biar aja tipis, yang penting tebal. Jadi kita membaca sedikit masalah apa kitab tangga ibadah. Tangga ibadah artinya ibadah itu bertangga, pakai ilmu. Ilmu yang wajib dipelajari ada 3 macam. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, dan ketiga ilmu tasawuf. 3 macam ilmu wajib karena Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimat." Diwajibkan ilmu itu bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Jadi menurut al-ilmu al-mu'arrafu bil alif wal lam, yaitu dima'rifahkan alif lam itu ilmu yang wajib, yaitu ilmu yang 3, fikih, tauhid dan tasawuf. Nah, oleh karena itu malam ini kita insyaallah mudah-mudahan kawal lakas tamat kitab ini. Artinya membaca kita ini untuk tangga ibadah kepada Allah Ta'ala. Fikih, jadi fikih itu adab kelakuan kita jika sembahyang tuh, kelakuan kita menyembah Allah Ta'ala pakai ilmu. Nah, aturan cara menyembah Allah, syariat atau fikih, nah itu ngarannya ilmu adab, tata cara lawan Tuhan. Nah, urusan hati menyembah Allah, hati mencegatakan mentauhidkan Allah, ma'asakan Allah itu di hati. Karena al-qalbu mahallul ma'rifah, hati itu wadah kita mengenal Allah. Yang ketiga hati juga nang supaya bersih daripada penyakit-penyakit yang di dalam seperti ujub, riya, takabur, sum'ah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melajarkan lawan kita supaya kita bersyariat. Nah, syariat itu pekerjaan Nabi
syariat. Jadi syariat itu syariat Rasulullah. Nah, kita wajib menegakkan syariat Nabi Muhammad seperti sembahyang. Adapun mengamalkan daripada syariat itu adalah tarekat. Tarekat itu mengamalkan daripada syariat. Adapun namun tarekat itu tarekat Nabi Muhammad juga. Jadi artinya amalan itu amalan Rasulullah. Dan kita disuruh mencontoh. Adapun yang ketiga lagi adalah hakikat. Hakikat itu tujuan. Nah, Nabi tujuan Nabi semata-mata karena Allah. Kita pun menurut Nabi. Jadi hakikat Nabi semata-mata karena Allah. Adapun kita menurut Nabi. Nah, jadi kita Nabi karena Allah, kita menurut Nabi juga karena Allah. Tapi kadang-kala kita kayak apa cara menurut gawean nang supaya Tuhan ridho, mesti kita mencontoh mengikut Nabi Muhammad. Kemudian ma'rifat Allah, mengenal Allah. Jadi siapa mengenal Allah? Nah, kita ini mengenal Allah karena Nabi nang mengenalkan. Jadi kesimpulannya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu semuaan itu diwujud Nabi Muhammad. Adapun kita mencontoh Nabi Muhammad. Jadi kita ini barang nang mencontoh aja. Adapun Nabi itu barang asli. Adapun kita barang nang mencontoh Nabi. Jadi kada murni ampun kita, namun nang murni ampun Nabi. Cuma kita menurut Nabi. Oleh karena itu beridinlah kita lawan Nabi Muhammad untuk beridin untuk menuruti Nabi. Sebagaimana masalah sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang engkau ujiat Tuhan dan Nabi sebagaimana engkau melihat aku sembahyang. Pakai apa melihat? Membahari sahabat melihat langsung. Namun kita wayah ini liwat guru-guru kita, ulama-ulama kita, sampai nang di sekumpul, sampai nang murid-murid guru sekumpul. Nah, kita sampai artinya kita lewat perguruan sampai ke guru-guru, sampai kepada Sayyidul Wujud Nabi Muhammad. Samuan hakikatnya mengambil sampai kepada Nabi. Nabi ini orang yang sudah sampai nang tidak ada terpisah lagi lawan Tuhan. Jadi nang sampai wusul nang paling sampai waslul wasil, al-wasilul wasil, orang yang paling sampai lawan Tuhan adalah Sayyidina Muhammad. Nah, kita mudah-mudahan sampai, cuma walaupun kayak apa kita kadang sampai juga, cuma hendak sampai umpat orang yang sampai. Sebagaimana pesawat hendaknya sampai ke Jeddah atau hendak sampai ke Mekah, itu kayak apa caranya? Kita hendak umpat ke Mekah atau paparak sini aja, nah di mana ngarannya itu ke Surabaya. Nah, hendak ke Surabaya, kada usah kita berkunyong, kada usah kita berperahu, kada usah kita berjalan, cukup umpat lawan pesawat. Cuma umpat di pesawat pun beandak jadi pe, kada sembarangan. Mun kita di atas pesawat, kalau kada tahan dihantam angin, bergantung di roda, kalau pindah lumbus kada kawa mengikuti koyuhan. Kayak apa caranya? Masuk ke dalam pesawat, ya kah? Masuk di dalam pesawat. Nah, masuk ini kita duduk manis. Bahkan kalau ke Mekah atau ke Jeddah itu rentak disurunginya setiap sejam 2 jam datang keluar makanan itu, makanan panas-panas lagi situ. Tapi biar panas-panas hati bergetar juga. Soalnya pindah gugur ngali jualan. Gugur di mana? Di Kelambu Bini. Nah, jadi masuk ke dalam pesawat. Nah, kita kayak itu juga. Ada yang mengikut Nabi itu menuruti, bujur aja juga menuruti, menuruti kayak apa Nabi takbir, kayak apa Nabi sembahyang, cara-caranya. Nah, itu disuruh, itu dulu pertama kita. Yang kedua, ada yang mau umpat aja, masih seorang masih ada mau umpat.
Kalau lembus, nang ketiga ini mudahan nang kayak masuk di hadrat Nabi. Nah ini masalah ini kita minta lawan Tuhan. Mudahan Allah membukakan kita barangkali. Dan itu kadang-kala dipaksa-paksakan, tepakin tebun calak paksakan kadang-kala. Cuma minta sambil diusahakan, sambil kita minta, sambil dirasa-rasakan. Merasa-rasakan, masukkah sudah balumkah, masukkah balumkah, dirasa-rasakan, mesti dirasa-rasakan, pakai ilmu pengerasa, rasa-rasakan. Nah kayak kita umpamanya hendak tulak kemana, merasa-rasakan, ya kalau, nah kan di rumah tuh kan kita merasakan rasa parak kan rumah, rasa parak, merasa-rasakan nah itu kan mintalan Tuhan, mudah-mudahan kita ini dimasukkan Tuhan ke situ. Kalau sudah kita masuk, apa doa Syekh Sulaiman Al-Jazuli? La tufarriq bainana wa bainahu sallallahu alaihi wasallam hatta tudkhilana madkhalahu. Ya Allah, jangan kau pisahkan ulun lawan sidin. Jangan ulun pisahkan antara ulun lawan Nabi Muhammad sampai kami ini masuk di dalam hadrat sidin. Madakhalah, masuk di tempat bujur-bujur, masuk can sudah masuk itu, sudah karam lawan Nabi Muhammad. Nah ini perlu riyadhah, latihan. Nah amun kada bapikih nang kaya apa hendak melatih sedangkan pikih ampun sidin, jadi mesti bapikih besyariat. Nang kaya apa hendak masuk ke hadrat Nabi mun kada besyariat, makanya wajib besyariat karena nang digawe itu syariat Nabi juga. Nang kaya apa hendak masuk lawan Tuhan, amun kada liwat Nabi, sedangkan pintu satu-satunya masuk ke hadrat Tuhan adalah Nabi Muhammad. Wa anta babullah ayyumrin atah min ghairika la yadkhul. Apa juga pintu apabila lain pada pintu Nabi Muhammad kada pacang masuk selamanya. Karena pintu itu satu aja, sin pintu Nabi Muhammad. Walaupun tasbih, zikir, salawat itu ampun Nabi semuanya. Jadi kita masuk mengamalkan Quran, iya pintu Rasulullah juga. Membaca Quran itu pintu Rasulullah juga. Bertasbih kita hari-hari itu pintu Rasulullah juga. Itu amalan Nabi. Nah itu adalah masuk apa? Menyampaikan kita ke hadrat Allah. Nah demikian yang lainnya. Oleh karena itu jangan dipisahi Rasulullah. Nanti guru sekumpul. Kita bercontoh lawan sidin. Orang nangkaram senantiasa dua Rasulullah. Didikan daripada guru sidin, mulai kekanakan sampai terusan, kada pernah terpisah lawan Nabi Muhammad. Kenapa? Itu jembatan, itu jalan. Jalan jangan dipisahi. Mulai Samarinda, mulai ada Hulun tuh sampai ke sini, mun kita memisahi jalan kada sampai di sini. Maka perlu jalan itu dipisahi, diitihi terus. Ini kemana beloknya, ini kemana. Lalu kita timbul muraqabah. Muraqabah itu mengintai. Nang kayak kucing tuh mengintai tikus. Kada simpajahan mata kayak itu. Nah kita mengintai jalan supaya jangan terpisah lawan jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini jalanku. Ini jalanku di Tuhan. Siapa jalan Tuhan? Sayyidina Muhammad. Itu kita mengintai. Bila kita kurang intai berbahaya. Sasat kita. Tersalah, apalagi tertuju jalan seorang, sedangkan seorang ini jalan pinjaman ampun orang, umpatan. Jadi kita ini hidup ini ampun kita ini Tuhan mengolahkan jalan kita nih itu atas jalan kesahnya, atas jalan iincaan. Jaka wadah itu wadayan nyaman dimakan nabe. Wadayan itu kan nyaman bang. Mun ular-ular kawan dimakan, mun ular bujuran kada kawan dimakan. Tapi kalau nya iincaan ada bujur. Makan bini bibinian, mun bini bibinian, mun bini bujur, mun bini iincaan. Nah, ketiaknya karet nyaman lah. Nah, ya kan. Nah, itu. Kada nyaman, ya kan? Nangaran iincaan kada nyaman. Makan kada nyaman, makanan. Wawadayan kada nyaman. Nah, iya. Nah, jadi kita ini nak asli siapa? Jalan nak asli Sayyidina Muhammad.
kita ini menjalani jalan Nabi Muhammad. Jadi orang nambah ibadat, sembahyang, puasa, berzakat, berhaji, membersihkan hati, itu semuanya berjalan di jalan Sayyidina Muhammad. Tariqatul Muhammadiyah. Uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi wa qurrati aini Muhammadin ayyaj'ala sa'i fihi mashkura. Jalan nang disyukuri, ya kah? Usaha nang disyukuri, jalan nang disyukuri. Siapa? Nabi Muhammad itu jalan kita menuju kepada Allah disyukuri. Bila kata Nabi Muhammad kada tahu di Tuhan kita. Jangankan tahu wujud saja kada bisa. Nah, ada bisa wujud barakat. Makanya wujudul alam bi wujudi sallam. Wujudnya alam ini dengan sebab wujudnya Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu kita pendahuluan dulu. Ini yang kita baca ini kada gampangan. Ilmunya Nabi Muhammad. Nah, ilmu Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad. Kita mau umpati jalan sidin. Bukan kita yang berjalan, sidin yang berjalan, kita umpat aja. Hanya bila kita ini musyahadah aja, memandang aja, musyahadah kita ini memandang aja. Memandang aja kita ini memandang. Asyhadu kan maknanya memandang. Aku memandang. Fi'il mudhari, syahida yashhadu, asyhadu. Aku memandang senantiasa didawam. Dengar memandang terusan itu kan bampihan tuh. Itu ngarannya muraqabah, asyhadu. Ai a'lamu, aku yakin. Aku memandang. Kalau kita Bapak dah menyaksikan, tetapi kita kada melihat, maka kita tuh ujar guru apa dusta syahadatnya. Tapi kita melihat apa yang kita lihat yang ini, inilah perjalanan Sayyidina Muhammad. Nah, apa kesidin hukum Islam dulu, hukum Islam dulu. Karena fikih ini pertama hukum Islam dulu, kada tahu ngalih. Hukum Islam. Islam itu selamat. Islam itu selamat tunduk. Ainnya bang siapa? Ainul Islam Sayyidina Muhammad. Karena amun kada Nabi kada tahu di Islam. Allah Ta'ala mula Islam itu karena Rasulullah. Walaupun belum lahir Nabi, tapi nurnya sudah ada pada hulu. Untuk Nabi, inna dina indallah Islam, itu agama Sayyidina Muhammad. Rasulullah kada gampang. Makanya alhamdulillah syukuri. Kita al-syukuri beragama kita syukuri. Nah ya kan. Apalagi mensyukuri ainnya. Siapa Sayyidina Muhammad. Bini dua syukuri. Nah. Hukum Islam lima je hukum Islam itu ada banyak, ada 5. Jangan 7. Pertama fardu. Yang kedua sunat. Itu saja hukum Islam itu kadang ngalih kan. Yang ketiga haram. Keempat makruh. Yang kelima harus atau mubah. Yang 5 macam ini aja nah. Ini aja yang dipikirkan yang hukum ini aja. Mung kada fardu sunat, mung kada sunat haram, mung kada makruh, mung kada harus atau mubah. Berputar di sini hukum Islam. Nah, kenapa? Nah, ini kita percontohan kenapa jadi haram? Karena larangan. Nabi kada pernah menggawe, ya kan? Kenapa jadi wajib? Nabi menggawe. Nah, itu macam-macam alat. Semua kan Nabi beratan. Bila Nabi menggawe berarti fardu. Tapi sesuai dengan nang diwajibkan sidin lah. Ada juga nang sidin menggawe, tapi nang lain kada menggawe. Nah, boleh mau kada sunat pulang. Ya Allah, macam-macam. Nah, itu. Cuma semua kan Nabi beratan. Hebat itu Rasulullah kada gampang. Kasidin semuaan. Hana dipadahakan. Jadi kalau begawi fikih kita begawi fikih nih. Lalu kada ingat kawan Rasulullah. Nah itu ngarannya kacang lupa dengan tanah. Iya kan? Kulit itu nyata di tanah.
Jangan sampai lupa lawan jasa orang itu sababnya. Nih. Nih, melihat gelas jangan sampai lupa lawan cangkeh. Melihat gelas jangan sampai lupa lawan kaca. Ya kah? Nang kita pingkuti ini kan gelas. Tapi hakikat gelas kah? Jadi jangan sampai lupa kita. Ini gelas bagusnya. Kita kadang mengatakan kaca. Karena tidak mungkin terjadi gelas ini tanpa wujudnya daripada makanya ada ngarannya Gatot Kaca. Nah itu. Kita beribadat Tuhan sembahyang. Mesti kita ini ingat kita. Lawan Rasulullah. Ain daripada ibadah itu ainul ibadah Sayyidina Muhammad. Ainul syahadah yang kita saksikan adalah Sayyidina Muhammad. Kalau sudah sampai ke Nabi, kena Nabi nang baatur lawan Tuhan. Kadanya kita Nabi sampai ke Tuhan, kita umpat juga sama-sama sampai kepada Tuhan. Nah ini kalanya harap benar. Lah, gubernur ke Jakarta berurusan masalah provinsi, kita umpat juga ke Jakarta berurusan. Jadi dia presiden. Siapa kamu ya? Aku sih Aman Abdurrahman deh. Guru Abdurrahman deh. Oh. Jadi orang presiden sana. Awak tuh kamu siapa kan tahuan ya kalau. Karena sudah ada, nang utusan itu sudah ada, ya kah? Di sini ada semua perwakilan, wakil, ini wakil, wakil provinsi nih, gubernur, ya kah? Seluruh provinsi ada wakilnya gubernur sampai kepada presiden. Nah kayak itu juga alam semesta mulai alam nang awal sampai alam nang akhir, mulai nang gana ada sudah wakil Tuhan, wakil mutlak karena. Siapa wakil mutlak? Sayyidina Muhammad. Wakil mutlak. Nang lain kada kawa. Hatta Jibril sekalipun kada kawa umpat ke atas. Sampai di langit nang kapitu. Nang ketujuh aja. Kada kawa. Nah itu. Nah oleh karena itu kita mudah dengan adanya fikih, tauhid, tasawuf. Nang jelas fikih itu loh. Ini nang syariat. Di situ kita meminandui mengenal Nabi Muhammad, gawian syariat Nabi Muhammad, mengenal supaya mengenal karena asyariatu zahiratul hakikah. Dalam kitab Marakil Ubudiyah itu ada asyariatu zahiratul hakikah. Syariat itu kezahiran daripada hakikat. Jadi menurang hendak guru nanang atau ketawa. Itu kan syariatnya menunjukkan di hati ketawa bodoh. Kan perintah dalam itu orang tuh merangut. Berarti dalamnya itu merangut. Kadang-kadang nggak mencari dalamnya itu. Az-zahiru tadu al-batin. Zahir itu menunjukkan batin. Mun ini anak ada. Nah, berarti dalam tuh ya di dalam tuh nang bergerak kan tuh ya kalau nyemau bang kada nyemau bang ya kalau nah tahiyatul munang di dalam ini kada menyuruh kada mangkat tapi di dalam ini malasnya mangkat kan angkat begitu kalau bungol juga bisa malas gitu ya pas memang nah ya kalau kan assalamualaikum warahmatullah kan assalamualaikum itu kan sembahyang itu wajib mau ucap assalamualaikum di salam yang pertama. Adapun menguling ke sebelah kanan itu kada wajib sunat gitu kalau assalamualaikum warahmatullah salam. Nang kedua salam nang kedua sunat mengulingnya sunat juga paham lah. Jadi umpamanya orang kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kada bakuling bang sah sembahyangnya. Kenapa? Karena kada wajib bakulingnya itu.
Nang wajib itu memberi salam, tapi di salam yang pertama juga. Andai kata orang assalamualaikumnya yang pertama ke kiri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aja itu makruh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita konek. Kenapa enggak ada boleh jar? Aku malasnya. Nambah. Malas. Malas ini. Boleh lah, boleh. Iya ada wajib juga, tapi rugi bang. Kan sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi juga sekumpul. Nah, pertama fardu rukun Islam, yang kedua sunat sudah tadi. Lalu fardu terbagi dua. Fardu terbagi dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu wajib tuh, fardu ain, ya fardu ya wajib, fardu ain. Arti fardu ain apa? Fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang balik lagi berakal. Nah itu jadi kita tuh per individu. Kada boleh kada boleh kena. Nah kayak contohnya, nah kayak apa? Nah kayak contohnya sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan lain-lainnya. Nah ini jadi bagi orang yang berakal balik sudah Islam. Pertama agama Islam, kedua balik itu sudah sampai batas wajib. Nah kayak lelakian itu bermimpi apa keluar mani ya kalau atau mimpi buku kudaan keluar. Nah itu. Yang kedua bibinian haid ya kah? Laki-laki kada mau haid. Bibinian aja nang haid tuh. Dan laki-laki itu ya mimpi tadi bang. Muntah halang tuh kan, halangan tuh bibinian lelaki bukan halangan tapi talang. Halang bujur saja. Nah, jadi contoh sembahyang 5 waktu itu fardu ain. Kada boleh kena ujar jasidan Guru Abdurrahman ya apa jar. Aku hari ini berarti sembahyang 3 waktu lah ya. Jadi minta gawiakan do orang sembahyang. Aku kena aku bari duit 3 jar. 150.000 3 waktu. Hari-hari boleh lah, kalau boleh bertitip. Karena itu wajib, tunggal ikungan wajib. Bahkan amun inya garing tetap menggawe. Sembahyang ikan berdiri, kalau kada sanggup duduk. Mun kada sanggup juga behereng. Mun kada kau behereng juga batalantang. Mun kada kau batalantang aja berarti kamu pakai nih au maisar dengan mata. Mun kada sanggup juga ikam disembahyangkan orang selesai. Madama akluhu, selama akalnya masih ada maka wajib sembahyang itu. Nah oleh karena itu kita sembahyang tapi nang banyak tinggal di kodo sembahyang di kodo. Kenapa orang sembahyang itu perlu sembahyang itu karena mengikuti Nabi di sembahyang itu. Orang sembahyang itu musyahadah Rasulullah supaya melihat Nabi. Kalau kada sembahyang kayak apa kita hanya musyahadah Nabi. Sudah Tuhan marang itu sembahyang rokok ada itu gawian Rasulullah bukan gawian kita, gawian Nabi. Ini Nabi Muhammad itu nang berlaku, Allah Ta'ala nang melakukan. Nah, di mana kenyataannya itu menampaknya di awak kita. Jadi kita ini mesti gawian Nabi ada di awak kita. Ya kah? Lalu rame ya, nah ini ngaranya orang kada berpisah lawan Nabi ini. Nah, makanya kalau kada bisa dua Nabi, pacang selamat. Jadi ilmu keselamatan, ilmu yang kada berpisah lawan Nabi. Makanya Nabi itu juru selamat. Abdus Salam. Nah kita para kawan Nabi selamat. Nabi saya sudah yakin tuh selamat kita para kawan Nabi. Insya Allah selamat pasti selamat kalau kita asyik lawan Nabi Muhammad. Nah yang kedua pulang fardu kifayah. Fardu kifayah apa yuk? Fardu kifayah, fardu ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik lagi berakal. Dan apabila ada salah seorang atau sekumpulan mengerjakannya, maka yang lainnya tiada berdosa. Contohnya membalas salam, kemudian sembahyang jenazah dan lain-lainnya. Nah umpamanya ada orang masuk di sini memberi salam, contoh
Assalamualaikum jurang. Betul, saya ku aja menyohoti guru nanang nyohoti. Nang lain yang ini kada menyohoti kan Bapak. Cukup sudah terwakili oleh paduka ini. Sudah terwakili kan Bapak aman sudah. Itu mah dugi bayang arahnya. Kita dia ada ketawaan, cukup sini seorang ketawa cukup dah terwakili sudah. Harus obatan, kalau pindah tumbur salaman, saya ingin tumbur sudah apalagi banyak. Jadi ada yang mewakili, dunia lah cukup. Kenapa lagi sembahyang jenazah sama contohnya. Orang mati, kada perlu artinya bagus punya kawa bagus sampai 40 membayangkan, apalagi mengkawa sama ribuan namanya lebih luar biasa lagi. Iya kan? Tapi umpamanya kada sekampungan, kada bangun, sekung aja. Cukup nanang mewakili kan Bapak. Menyembayangkan, memandi sidin juga, mengangkat sidin juga. Wah, Allah SWT gampangan itu. Mabuk sorangan mabuk. Ini sorangannya nak, bersalaman sorangan juga nak. Iya kan? Cukup sekong. Kadang-kadang ada orang lah. Orang memberi salam tuh nah. Kada 3 kali kada puas. Penceramah tuh lah. Jadi mungkin sih karena sperame aja kalau lah. Masalah hukumnya itu fardu kifayah. Cukup aja orang menyohoti sekong cukup aja. Ujab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekong nyohoti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang lain kada cukup aja sudah. Jangan dipaksa-paksa. Ini tidak ada yang nyahotinya ini. Saya doakan yang tidak nyahoti, saya doakan kolernya bangkak. Nah, itu kan wajib. Cukup saikung cukup aja sudah. Kan dosa bapak paksaan sampai orang disumpahi macam-macam. Kebanyakan bangkak butuhnya berapa kerugian? Iya kan? Cukup aja. Saikung cukup. Makanya ilmu tuh. Nah itu bang tadi. Nah lain babnya beramian aja kan. Itu kan beramian supaya orang kada mengantuk kok. Sote salam dia. Nah kan itu kan. Tapi amunya kada anak itu. Aduh salah ya kan. Nah itu. 2 tambah 2 berapa? 3 tuh. 2 tambah 2 3. Hanya tahu kalau nah 4 tambah 2 nah enggak tahu wa min karamatihi itu tambah lagi nah ada kawal nah itu jadi membalas salam fardu kifayah, sembahyang jenazah fardu kifayah, ya kah? Nah, cukup pengen sini. Soalnya kita main ya Allah. Amunnya lakas tamat. Lakas sampihan. Jupur dapat lagi. Nah, punya lambat tahan sana. Sponsornya sponsor aja. Nah, itu, jadi kita ini supaya kita disenangi Tuhan. Nang jelas Nabi senang, amun Nabi senang berarti Tuhan tuh senang. Nya Nabi lawan Tuhan ini sudah kompak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bila Nabi senang, Tuhan senang juga. Nah, kalau kita membaca ilmu Rasulullah, berarti Tuhan senang. Jadi yang penting bos senang. Siapa bos? Sayyidina Muhammad. Siapa yang paling hebat? Itu menyenangi Nabi aja. Menyenangi Nabi. Kada boleh kita kada boleh. Mungkin kita hendak disenangi Tuhan, senangi kekasihnya. Nah itu biar aja kita nokain aja, tapi menyenangi Nabi selamat. Ya lah, senang Nabi ya bisa. Gembira aja, bawa gembira. Ya kan? Dunia para kiamat ada. Nah, jadi menyenangi Nabi aja kita. Nah itu. Ya kah? Karena sambungannya. Allah alam bisawab min tahal min tarda. Mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Mudahan terdapat lawan Nabi. Mudahan kita jangan terpisah lawan Nabi di dunia sampai ke akhirat dan akhir umur kita kawa disertai oleh Nabi Muhammad dan kawa mengucap berkat Nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Wallahu a'lam bishawab. Minta halal min tardu ampun maaf lahir batin. Al-Fatihah. Kita harapkan bila qadil hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa apa?